Curhat di ChatGPT berujung dituntut secara hukum. Pernah ngerasa lebih nyaman cerita ke ChatGPT nggak sih dibandingkan dengan orang atau manusia? Tapi kamu tahu nggak sih kalau ternyata asal curhat ke ChatGPT bisa jadi masalah hukum loh. Bahkan bisa kena pidana. Kenapa ya? Pertama, yuk kita kenalan dulu sama cara kerja AI kayak ChatGPT ini. Jadi ChatGPT adalah model bahasa besar, artinya dia bisa mempelajari miliaran data yang ada di internet buat nebak kata berikutnya dalam obrolan kita. Nah, waktu kamu ngetik nih curhatan, sistem ini sebenarnya nggak ngerti perasaan orang karena dia bukan manusia. Dia cuma baca pola kita aja sih. Jadi semua yang kamu tulis bisa aja disimpan di server tersebut buat pengembangan sistem. Bahkan nih mungkin ya bisa dipakai buat latihan ulang di AI-nya. Kecuali kamu matiin fitur riwayat chat. Nah, disinilah sering muncul yang namanya ilusi privasi. Banyak yang kira ngobrol sama AI itu kayak ngobrol sama seorang psikolog ya atau psikiater. Jadi kayak kesannya itu memang privasi kita tuh kayak dijaga gitu loh. Jadi seolah-olah ada jaminan kerahasiaan secara hukum. Nah, tanpa kita ketahui ternyata nggak ada jaminannya loh guys. Makanya kita yang curhat di ChatGPT itu bisa aja kena pidana. Bayangin nih, kamu nulis kayak gini, aku curiga bosku itu korupsi dan nyolong duit. Kalau kamu sebut nama lengkapnya, kemudian data dirinya, atau bahkan nama istrinya, apalagi alamat rumahnya, apalagi sampai nama perusahaannya dengan detail nih, terus obrolannya bocor atau sampai ke proses hukum, kamu bisa dikenakan pencemaran nama baik pasal 27 ayat 3 UU ITE, penyebaran berita bohong. Dan bisa juga loh ini dianggap fitnah digital. Yang lebih gawatnya lagi, chat kamu bisa jadi bukti digital di pengadilan kalau ada yang ngerasa dirugikan. Sekarang kita masuk ke bagian yang lumayan rumit, tapi sangat penting banget untuk kamu ketahui, yaitu gap hukum. AI itu bukan manusia, tapi dipakai buat hal yang sangat personal, bahkan sangat sensitif. Masalahnya belum ada hukum yang jelas di Indonesia soal konten interaksi AI kayak gini. Standar etika pemrosesan data curhat juga belum tentu ada. Kita lagi ada di zona abu-abu di mana AI nggak bisa diminta tanggung jawab sepenuhnya. Pengguna ngerasa aman karena ngerasa cuma ngobrol sama robot. Padahal data bisa diakses loh oleh perusahaan, bahkan bisa diretas. Kemudian bisa dipakai oleh aparat hukum untuk menjadi bukti. Bahkan ini juga bisa dibuktikan bahwa omongan kamu tadi itu jadi bukti hukum loh, dan ini bisa kena pidana. Di Indonesia kita tuh punya UU ITE yang masih mengatur soal pencemaran nama baik dan berita hoax di internet. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mewajibkan platform menjaga data pengguna. Tapi untuk interaksi sama AI masih kurang spesifik. Nah, kalau secara internasional, di Eropa ada nih AI Act yang mewajibkan transparansi sistem AI dan membatasi penggunaan yang beresiko tinggi. Ada juga prinsip dari OECD yang bilang AI harus adil, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan. Tapi harus diingat, belum semua negara punya perlindungan hukum yang kuat loh soal ini. Negara berkembang seperti Indonesia contohnya, masih dalam merangkai aturannya. Nah, CEO OpenAI pernah bilang, please don't share anything you wouldn't want others to see. Jadi jangan sekali-kali deh share sesuatu di ChatGPT yang sebenarnya kamu nggak mau orang lain tuh tahu tentang hal itu. Karena ya tadi bisa berbahaya, belum ada perlindungan privacy, masih ada gap hukum ya, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Jadi meskipun ngobrol sama ChatGPT itu kelihatannya fun, praktis, atau mungkin kalian ngerasa robot atau AI itu udah bisa mengganti psikolog, ya itu nggak tepat ya. Karena bisa jadi cuma gara-gara ngetik beberapa kalimat aja nih yang menurut kalian ya perlu diceritakan gitu kan, ya jadinya kalian kejebak deh masalah hukum. Sebenarnya pakai AI boleh banget ya, karena itu bisa kita jadikan sebagai sparring partner gitu, tapi jangan lupa juga menggunakan logika. Ingat ya, AI itu bisa baca, simpan, dan suatu hari nanti bisa jadi saksi. Menurut kamu gimana? Jangan lupa komen di kolom komentar. Salam Spektrum, berbicara bebas, berpikiran luas.